Berarti berhakim kepada selain Allah ya? Ya. Oh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah tentunya selalu kita panjatkan setiap saatnya atas segala nikmat yang tidak terhitung ya, yang kadang-kadang kita mempertanyakan nikmat Allah mana lagi sini, kok kayaknya ujian mulu. Padahal saat kita lagi bertanya, kita sedang menikmati nikmatnya Allah. Masya Allah ya. Tapi memang manusia tempatnya lupa, tempatnya nggak inget, tempatnya nggak nyadar. Kalau dia masih mempergunakan nikmat Allah, tapi masih bertanya nikmat Allah mana lagi nih, gitu. Ya. Tidak lupa juga sholawat serta salam. Marilah juga kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kelak kita bisa berkumpul bareng di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Amin. Teman-teman, hari ini kita masukin bab 39. Bab 38 sudah selesai ya. Insya Allah udah paham ya. Apa namanya? Diakhiri dengan pokoknya intinya kalau bab 38 itu kalau kita sampai ngikutin pemerintah atau ulama kita dalam hal hukum Islam, misalnya Allah udah haramkan, lalu tapi ulama dan umaro kompak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, terus kita ikutan dosa, ya. Kita ikutan menjalankannya dan menganggap hukum itu lebih bagus. Itu kita udah keluar dari Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Lalu ulama dan umaro menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kita ikutan dan kita lebih setuju dengan itu juga nggak boleh. Sebenarnya contohnya banyak loh kalau kita mau kasih contoh. Nah, contohnya misalnya ya di kalangan pegawai negeri nggak boleh menikah lebih dari satu misalnya kan. Kalau dibilang nggak boleh menikah lagi kan kadang-kadang dari mereka ada yang mungkin pasangannya meninggal gitu. Tapi ini nggak boleh menikah 2, 3, 4. Padahal secara syariat itu hal yang dibolehkan. Lalu ada undang-undangnya, ada peraturannya. Pokoknya semua pegawai negeri nggak boleh. Nah ini sebenarnya termasuk loh ke dalam ranah berani-beraninya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Saya ngomong gini bukan berarti saya menyetujui gitu ya. Kita bukan kampanye poligami, bukan. Tapi paling enggak kita terima syariat Allah dulu. Jangan sampai kita ikut-ikutan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk ke bab 39, yaitu berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Nah di bab ini kita masih melanjutkan bab sebelumnya. Ya di sini penulis ya membawakan dalil tentang larangan berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 60 dan 62, lalu Al-Baqarah ayat 11, kemudian Al-A'raf ayat 56, lalu Al-Maidah ayat 50. Baik, kita coba lihat dulu dalil yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, mereka hendak berhakim kepada togut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari togut. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah tunduk aja kamu kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Niscaya kamu akan lihat orang-orang munafik itu menghalangi manusia dari mendekati kamu dengan sekuat-kuatnya. Maka bagaimanakah halnya kalau mereka ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, lalu mereka datang kepadamu sambil bersumpah demi Allah, sekali-kali kami tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna.
Kemudian di Al-Baqarah ayat 11, dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Lalu di Al-A'raf 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah memperbaiki. Lalu Al-Maidah 50, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah, hadisnya nanti ya. Nah, di sini kalau kita perjelasan, kita kembali lagi kepada pengertian togut, ya, kembali kepada pengertian togut. Kita lihat di dalil pertama, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya udah beriman, ya, beriman kepada apa yang diturunkan berarti kepada Al-Qur'an ya, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, kitab-kitab. Alhamdulillah. Mereka hendak berhakim kepada togut. Padahal udah ada Alkitab, tapi mereka berhakimnya kepada selain hukum Allah dan syariat dari Rasulullah SAW. Itu togut itu adalah, ini secara bahasa ya, bisa dicatat lagi yang belum dicatat. Togut secara bahasa adalah segala sesuatu yang melampaui batas. Togut adalah segala sesuatu yang melampaui batas. Togut adalah segala sesuatu yang melampaui batas. Maksudnya kalau orang itu kita turuti sampai melampaui batas, maksudnya sampai-sampai kita berani ngikutin dia ketika dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, kita ikut aja. Itu kita berarti sudah beriman pada togut, ya. Kita melampaui batas dalam mentaati ulama dan umaro itu nggak boleh. Nah, kita kasih lagi dalil surat Al-Haqqah ayat 11. Surat Al-Haqqah ayat 11. Sesungguhnya kami, ketika air telah naik sampai ke gunung, kami bawa kalian ke dalam bahtera. Kenapa kok pakai dalil Al-Haqqah ayat 11? Apa hubungannya? Ini maksudnya kata-kata melampaui batas itu bisa kita lihat juga perumpamaannya atau kiasannya di surat Al-Haqqah tadi. Maksudnya innalama togho al-ma'a. Air itu udah naik melampaui batas sampai ke gunung gitu ya, sudah melampaui batas. Nah, jadi itu secara bahasa tadi togut adalah segala sesuatu yang melampaui batas. Kalau secara istilah, togut secara istilah sesuai dengan yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Secara bahasa tadi udah ya. Sekarang secara istilah kita pinjam perkataannya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Apa kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah? Kata beliau, togut adalah, ya, togut adalah apa saja yang dilampaui batasi oleh seorang hamba. Togut adalah apa saja yang dilampau batasi oleh seorang hamba. Togut adalah apa saja yang dilampau batasi oleh seorang hamba dari sesuatu yang diibadahi, diikuti, atau ditaati. Jadi kalau udah sampai kita taat sama makhluk, melebihi seharusnya, sampai berani-berani kita mengabaikan perintah Allah, berarti kita udah menjadikan sesuatu itu sebagai togut. Main HP sampai melampaui batas, lupa waktu sholat, udah togut jadinya itu HP itu. Uh, Kerjaan, saking minta dulu nih, dikit lagi deal, lagi ini, lagi transaksi, bla 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 bla, sampai lewat waktu sholat, sudah jadi togut. Ya, togut adalah apa saja yang dilampaui batasi oleh seorang hamba dari sesuatu yang diibadahi, diikuti, ditaati. Contohnya apa kalau dari yang diibadahi? Patung-patung berhala, ya kan? Kalau diibadahi. Kalau yang diikutin, kadang-kadang ngikutin kata-katanya dukun, atau peramal, atau tukang sihir, dan ulama sesat. Diikutin tuh maksudnya. Diikutin maksudnya dia ngomong misalnya, ini amalin 1000 kali, nanti dapat rezeki. Diikutin aja. Enggak kita kritis dalilnya apa. Kemudian,
Diikuti tuh para dukun, ulama sesat, segala macam ya, peramal. Ditaati siapa ditaati? Pemimpin. Pemimpin yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu kita taatin, berarti kita sudah menjadikan dia sebagai tauhid. Ya, kalau diibadahi patung-patung, kalau diikutin dukun, tukang sihir, peramal, kalau ditaati pemimpin yang sudah melanggar ketaatan pada Allah, sudah keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, kalau kita ngomong soal hukum, kita kasih judul namanya hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah itu apa sih hukum jahiliyah? Hukum jahiliyah itu kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau rahimahullah, setiap hukum yang menyelisihi hukum Allah, maka itu adalah hukum jahiliyah. Setiap hukum yang menyelisihi hukum Allah, maka itu adalah hukum jahiliyah. Oh iya, jadi baru ketemu, maaf. Jadi yang terakhir itu kita udah bab 39. Itu kita udah ngomongin juga hukum asal dari hukum selain hukum Allah. Bab 39. Kedengeran deh? Iya kan? Bab 39. Bab 39 kan udah tuh. Kita terakhir itu ada di hukum asal yang berhukum selain hukum Allah itu yang apa? Kecil tuh. Mbak, Iya kan? Iya kan kemarin udah sampai situ kan? kita gimana catatannya? 3 perkara di mana ya ini baru ketemu ada di not 1. Ada 3 perkara di mana seseorang dinamakan diberikan tauhid. Hakim itu ada 3 golongan, hakim di neraka, satu hakim di surga itu loh. Udah sampai situ kan terakhir? Itu masih yang kemarin sayang. Iya, maksudnya itu kita udah sampai situ. Oh, alhamdulillah berarti ya udah bisa. Berarti kita maksudnya berarti kita bisa lanjut ke bab 40. Oke. Ya kan? Kita bisa Berarti lanjut bisa Mbak. langsung mengingkari sebagian dari asma sifat Allah. Berarti sekarang kita 39 benar dong? Ya. 39. Iya, 39 akhir, ya benar. Kok 39 akhir? 39 akhir, Ibu, karena tinggal bicara tentang hukum asal dari hukum selain hukum Allah. Oh. Betulkah teman-teman yang nyatet? Iya, betul. Ya, kemarin bilang yang 39 dibagi dua. Ya, 39 dibagi 2. Oh iya, pada Ali tandain ini. Kita udah sampai hadis belum kemarin? Belum sampai hadis. Bentar ya. Maaf ya. Bagus Indah, berarti bawa catatan kan kemana pun dia berada. Iya, ada di handphone. Walaupun bukunya salah bawa. Oh. 38. Berhukum dengan hukum selain Allah ya. Oke. Sudah sampai mana kemarin? Oh iya betul togut udah sip. Ya iya udah jauh kita ya. Sampai hukum asal ya saya. Winci. Iya, hukum asal benar. Hukum asal dari hukum berhukum selain hukum Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ulang lagi. Kita pembahasannya sekarang hukum asal dari berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufur kecil ya. Kita lanjut ya. Pokoknya segala sesuatu kalau dia berani bikin hukum selain pakai hukum Allah, dia sudah melakukan kekufuran walaupun kekufuran kecil. Maka yang dituntut dari setiap orang itu apa tuh? Harus berhukum dengan hukum Allah, yang hukumnya adalah wajib. Meninggalkannya merupakan kufur asghar. Ya, jadi kalau pakai hukum Allah itu, kalau dia wajib, berarti kalau kita tinggalin, berarti kita jadi jatuh ke kufur asghar, kufur kecil maksudnya. Nah, sekarang
Beberapa dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Dalil pertama dari seorang tabi'in, yaitu Abdullah bin Syakik. Dia berkata, tidaklah para sahabat memandang suatu amalan yang jika ditinggalkan menjadi kufur kecuali sholat. Boleh dicatat ya. Tidaklah para sahabat memandang suatu amalan, tidaklah para sahabat memandang suatu amalan yang jika ditinggalkan menjadi kufur kecuali sholat. Berarti ketahuan ya, sholat itu benar-benar penentu. Sampai berani ninggalin, nauzubillah. Jadi tidaklah para sahabat memandang suatu amalan yang jika ditinggalkan menjadi kufur kecuali sholat. Maksudnya apa? Para sahabat memandang bahwa nggak ada lagi amalan yang kalau ditinggalkan menjadikan seorang itu kafir kecuali sholat. Adapun amalan selain sholat kalau ditinggalkan tidak lantas menjadikan seorang itu kafir. Contohnya ninggalin puasa atau ninggalin haji padahal mampu, atau dia nggak berbakti sama orang tua, itu dosa besar tapi nggak jadi kafir gitu ya. Ninggalin zakat, ya walaupun sebenarnya kalau zamannya Abu Bakar As-Siddiq zakat itu sangat wajib, bahkan orang yang nggak bayar zakat bisa dicari untuk dibunuh oleh Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Maka semua perbuatan amal soleh itu kalau ditinggalkan dengan sengaja karena malas, tidak lantas membuat orang itu jadi kafir kecuali tinggalin sholat. Dan ini pendapat yang dipilih juga oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Ahmad rahimahullah. Adapun berhukum dengan selain hukum Allah adalah sebuah amalan sebagaimana puasa, zakat, berbakti, sholat. Akan tapi kalau karena para sahabat mengatakan bahwa nggak ada lagi amalan yang kalau ditinggalkan dianggap menjadikan pelakunya kafir kecuali sholat, maka meninggalkan hukum yang berhukum dengan hukum Allah itu tidak mengkafirkan, tapi masuknya dalam kufur asgor. Makanya kalau orang berani pakai hukum selain hukum Allah, dia ninggalin hukum Allah, dia pakai hukum yang lain, itu nggak bikin dia jadi kafir, tapi kufur asgor. Derajat kekafirannya itu masih ringan gitu ya, nggak lantas bikin dia keluar dari Islam. Itu dalil pertama. Dalil pertama kalau teman boleh catat hadis tentang perkataan para sahabat gitu ya, bahwa nggak ada amalan yang dianggap bisa, yang kalau ditinggalkan bisa jadi kufur kecuali sholat. Jadi kalau pakai dalil ini berarti orang yang pakai hukum selain hukum Allah belum bikin dia jadi kafir, cuma kufur asgor aja gitu. Dalil kedua, kita pakai surat Al-Maidah ayat 44. Ya. Dalil kedua kita pakai surat Al-Maidah ayat 44, yaitu apa? Dan barang siapa tidak memutuskan atau tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang kafir. Kalau kita pakai dalil ini udah jelas ya, jelas banget. Kalau nggak pakai hukum Allah kafir. Tapi ntar kita lihat dulu ijma ulama gitu ya. Al-Maidah 44. Sekarang gimana? Kalau nanti kalau ada yang tanya ke teman-teman kan siapa tahu anaknya, ya temannya, ini gimana orang dalil udah jelas kok ini mereka yang nggak memutuskan atau tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu orang kafir. Kan kalau kita nelen mentah-mentah ayat ini berarti kita harusnya bilang iya dong kafir dong gitu kan. Nah ternyata ijma ahli tafsir dan para ulama mengatakan, kalau bilang ijma berarti kesepakatan ya. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud kafir dalam ayat ini maksudnya kufur. Maksudnya bukanlah kufur yang bikin orang tuh keluar dari Islam, bukan. Ya, kufur asgor maksudnya. Jadi kalau teman-teman saya bilang kufur asgor, ya kufur, tapi bukan kufur yang bikin dia keluar dari Islam. Kalau kufur yang bikin keluar dari Islam ya kufur akbar, kafir, kafir banget, kafir beneran. Ya, ijma ahli tafsir dan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud kafir dalam ayat ini bukanlah kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam, melainkan masih kufur asgor. Ini didukung oleh pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata tentang ayat ini, kata Ibnu Abbas, bukanlah kekufuran seperti itu yang kalian sangkakan, yang kalian sangkain kafir akbar. Sesungguhnya itu bukan kekufuran yang mengeluarkan orangnya dari Islam. Dan barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah orang-orang yang kufur. Yang dimaksud adalah kufur asgor. Itu kata Ibnu Abbas. Kuat dong dalilnya ya, kan kita pakai Ibnu Abbas ya.
Maka sebenarnya riwayat ini diperselisihkan juga oleh para ulama tentang kesohihannya karena ada perawinya yang cacat kalau diselidikin pakai ilmu hadis. Tapi para ulama menyebutkan bahwa kecacatannya itu tidak parah, hingga banyak ulama yang menghasankan riwayat tersebut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan banyak dari murid-murid Ibnu Abbas seperti Tawus, Ibnu Kaisan yang juga berpendapat seperti itu. Dalil kedua ya Al-Maidah 44. Jadi teman-teman kalau nyatat dalil kedua Al-Maidah 44, teman-teman kasih lagi keterangan ini didukung oleh hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, gitu ya. Tentang maksud kufur yang dimaksud dalam ayat ini bukan kufur akbar seperti yang disangkakan oleh para sahabat lainnya, melainkan kufur asgor, kufur yang tidak mengeluarkan orangnya dari Islam. Tuh. Kita ke dalil ketiga, yang menjadikan hukum asal berhukum dengan selain hukum Allah itu kufur akbar adalah orang-orang khawarij. Berarti asal mulanya yang serampangan bilang pokoknya orang yang nggak pakai hukum dengan hukum Allah, pokoknya itu semua kafir, keluar dari Islam. Itu berarti khawarij. Siapa khawarij? Khawarij adalah orang-orang yang mudah mengkafirkan orang lain. Gitu ya. Khawarij itu orang yang sangat mudah mengkafirkan orang lain. Maka kalau kita balik lagi ke catatan dari awal, dalil-dalil sebelumnya itu juga sebenarnya ada manfaatnya untuk membantah pendapat orang-orang Khawarij tadi. Mereka yang pertama kali menetapkan bahwa orang-orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah itu kufur akbar kata mereka. Berarti kalau kayak gitu, mereka juga kan mengkafirkan Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib sedang bertengkar. Maka masing-masing mereka mengirim dua perwakilan. Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Musa al-Asy'ari. Muawiyah mengirim Amr bin al-As. Ketika kedua utusan itu berunding, orang-orang Khawarij mengatakan bahwa tidak ada hukum selain hukum Allah. Sehingga mereka nggak ridho saat itu ya dengan hukum dua orang perwakilan tersebut. Padahal kedua utusan itu kan sedang berdiskusi dengan hukum Allah. Jadi mereka tuh nggak dengar tapi main berasumsi saja ya. Kedua orang yang dimaksud itu tadi utusan dari Ali sama utusan dari Muawiyah. Utusan dari Ali Abu Musa al-Asy'ari, utusan dari Muawiyah Amr bin al-As. Ini juga sahabat yang keren. Lagi berdiskusi, lagi musyawarah, pakai hukum Allah. Tapi mereka nggak tahu yang mereka lihat, kok ngutusnya si Abu Musa al-Asy'ari sih, kok ngutusnya si Amr bin al-As sih. Ih, ini nggak pakai hukum Allah nih gitu. Mereka main 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 judge aja kata mereka udah kafir, mereka nggak ridho gitu ya. Nah, semua yang mengikuti perkataan dua orang utusan itu kafir kalau kata orang-orang Khawarij itu. Dia pikir si orang-orang Khawarij ini mereka pikir Abu Musa al-Asy'ari sama Amr bin al-As ini lagi pakai pikiran sendiri. Ya nggak mungkin ya sahabat sekelas mereka pakai pikiran sendiri. Maka di sini jadilah Khawarij orang yang pertama kali menerapkan bahwasanya yang berhukum dengan selain hukum Allah itu kafir. Jadi pencetusnya itu orang-orang Khawarij ya. Yang pertama kali berani mengkafirkan saudaranya adalah Khawarij. Dengan asal ini pula lah mereka diberi slogan dengan sebutan Khawarij gitu ya. Ali bin Abi Thalib berkomentar tentang sikap orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwa tidak ada hukum selain hukum Allah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Perkataan itu benar, tapi dimaksudkan untuk keburukan. Jadi emang kayak orang ya pakai dalil hadisnya benar, tapi dipakai di tempat yang salah. Misalnya kayak apa ya? Kayak ini hadis tentang Allah itu ada dalam sangka-sangka hambanya. Ana inda zona abdi gitu kan. Aku ada dalam sangka-sangka hambaku. Dipakai sama orang-orang mustakung. Pokoknya kekuatan pikiran. Kamu akan menjadi seperti apa kamu pikirkan gitu. Tapi ada yang bilang apa? Usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi seakan-akan bergantung pada manusianya sendiri. Mereka menafikan kekuasaan Allah, menafikan kehendak Allah kayak gitu. Dalilnya benar, ana indah zona abdi, aku ada dalam sangka-sangka hambaku, tapi mereka pakai untuk memuluskan teori mereka gitu ya. Jadi apa kata Ali bin Abi Thalib menghadapi perkataan orang Khawarij tadi? Kata Ali, perkataan itu benar tapi maksudnya untuk keburukan. Artinya perkataan itu memang benar tapi apa namanya? Itu memang ada dalam Quran, tapi maksud mereka itu karena mereka pengen mengkafirkan Abu Musa al-Asy'ari sama Amr bin al-As yang jadi utusannya Ali dan Muawiyah gitu ya. Oke. Sekarang itu masih kalau kita lihat catatan kemarin itu masih B ya. Sekarang kita ke C. Kondisi
Ini judul baru lagi. Kondisi yang merubah status dari kufur asgor menjadi kufur akbar. Kita harus tahu. Kapan sesuatu itu dari kufur asgor bisa jadi kufur akbar? Apa bisa? Bisa aja. Gimana? Sekarang kita lihat. Kalau kita udah bilang tadi di sebelumnya, berhukum dengan selain hukum Allah memiliki hukum asal hukum memiliki hukum asalnya kufur asgor, akan tapi dalam kondisi-kondisi tertentu status tersebut bisa berubah jadi kufur akbar. Kapan status kufur akbar bisa terjadi? Kita bisa tahu dengan kembali melihat kepada model orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu. Misalnya satu orang yang membuat hukum atau undang-undang. Ya, orang yang buat hukum atau undang-undang. Orang yang bikin hukum atau undang-undang kan mereka juga kondisinya beda-beda, bener nggak? Ada yang mereka dengan sukarela ngotak-ngatik undang-undang, ada yang hati-hati, ya kan, takut kalau sampai-sampai undang-undang yang mereka bikin nanti melenceng dari syariat Islam kan ngeri kan. Nah ini kita lihat dari beberapa kondisi orang yang buat undang-undang, ya. Dilihat dari beberapa kondisi orang yang membuat undang-undang. Satu, orang yang mengaku dirinya bersalah dalam membuat hukum dengan selain hukum Allah. Satu berarti orang itu ngakuin ya, orang yang mengakui dirinya bersalah dalam membuat hukum dengan selain hukum Allah. Jadi ini yang tadi ya, orang yang buat hukum atau undang-undang, ini ada beberapa kondisi yang membuat undang-undang, kita kasih tanda strip misalnya, orang yang mengakui dirinya bersalah dalam membuat hukum dengan selain hukum Allah. Nah ini kita bagi dua lagi. Pertama gimana? Dia tetap bikin hukum selain dengan hukum Allah karena memang dia punya obsesi tertentu, dia punya kepentingan tertentu dalam hukum tersebut. Ya, misalnya dia merubah hukum waris karena tujuannya biar ntar kalau dapat warisan dia jadi dapatnya banyak. Sedangkan kalau pakai hukum Islam dia bakal dapat dikit gitu. Jadi yang pertama dia tetap membuat hukum selain dengan hukum Allah karena syahwatnya atau kepentingan dunia. Berarti emang dia suka rela nih bikin hukum kayak gini, ya. Dia tetap membuat hukum selain hukum Allah karena syahwatnya atau kepentingan dunia. Berarti orang kayak gini bisa kita hukumi kufur apa? Kufur asgor apa kufur akbar? Jatuhnya orang kayak gini. Asgor. Hukum Asgor. Iya, hukum Akbar asgor dong. ya. Dia itu ngaku Oh, bersalah. Asgor. Dia iya. Iya, Itu dia baru ngaku dia kan. ngakui. Nah, asgor dia dosa besar tapi nggak bikin dia keluar dari Islam. Nah, yang kedua di bawahnya yang tadi ya, dia tetap membuat hukum selain hukum Allah. Dia tetap membuat hukum selain hukum Allah. Dia tetap membuat hukum selain hukum Allah, tapi bukan karena syahwat dan dunia, bukan. Ya, tapi bukan karena syahwat dan dunia. Buat apa? Dia pengen meminimalisir kemungkaran yang terjadi, gitu. Ya, dia tetap membuat hukum selain hukum Allah, tapi bukan karena syahwat dan juga bukan karena dunia, melainkan pengen meminimalkan kemungkaran. Melainkan untuk meminimalkan kemungkaran. Dia sadar, ya itu tidak dengan hukum Allah. Dia juga nggak punya kepentingan di situ. Tapi dia lihat ini bisa meminimalisir kemungkaran, dia tetap kerjain. Biasa orang kayak gini mungkin dia megang kaidahnya irtakabu akhafu dororoin. Apa tuh irtakabu akhafu dororoin? Dia lagi menempuh kemungkaran yang paling ringan. Kalau kata Abu Bakar As-Siddiq yang namanya orang bijaksana itu dia akan memilih mana yang lebih dikit keburukannya dari yang banyak keburukannya gitu. Kan kita bukan kalau pilihan kita zaman sekarang nggak bisa kita bilang pilih yang baik atau buruk. Ini kan baik nggak baik-baik banget gitu kan ya Win? Ya kan? Ini yang baik juga nggak baik-baik banget, ada cacatnya. Iya. Nah, jadi kita bahasa yang tepat adalah kita pilih yang paling sedikit keburukannya. Jadi orang yang pakai
pendapat ini mungkin dia pakai irtakabu akhafu dororoin. Dia menempuh kemungkaran yang paling ringan dari yang banyak gitu. Contohnya misalnya ya, bukan meniadakan sama sekali ya. suara apa nih? Kenapa Win? Kenapa Win? Coba ulang lagi. Suaranya kok nggak masuk? Bukan meniadakan ya, meminimalisir kan. Meminimalisir kemungkaran. Ya, karena yang paling relevan itu kalau kita milih kayak misalnya contoh deh kita milih pemimpin deh. Kan kalau dibilang si fulan bersih banget enggak, ya kan? Si itu jahat banget, tapi adalah dikit kebaikannya. Nah, sekarang kita pilih yang paling dikit keburukannya. Tuh, ya. Bersih-bersih banget kan kagak. Yang maksum cuma nabi gitu kan. Maka orang-orang kayak gini contohnya gini. Dia itu misalnya profesinya hakim atau pengacara misalnya. Terus ada orang mencuri. Kan kalau di negara kita nggak ada istilah potong tangan kan, nggak pakai itu kan. Tapi karena pelaku tersebut tetapi karena pelaku tersebut harus jalani hukuman, maka paling tidak si pengacara atau hakim harus menjatuhkan hukumannya. Kira-kira berapa nih hukumannya? Jadi biar bisa meminimalisir kemungkaran. Memang dia nggak pakai hukum Islam potong tangan, tapi tetap dikasih hukuman penjara. Paling nggak biar para pencuri kapok kayak gitu. Tapi ada di negeri kita nggak ada yang kapok-kapok orang mencuri ya Win ya. Ya, yang Mbak Cynthia, pencuri di negara kita kapok nggak? Nggak ada kan? Di penjara enak, nggak bayar kontrakan. Dia belajar dari kesalahan, jadi belajar mencari celah. Iya, betul. Makin pinter ya. Kalau kata mereka nggak belajar nggak pinter. Jadi di sini karena nggak ada jalan lain, maka sang hakim terpaksa memberikan hukuman kepada si pelaku tersebut dan berusaha dengan seadil-adilnya, walaupun nggak bisa mencapai derajat seperti menerapkan hukum Allah tadi. Orang seperti ini bisa kita harapkan dia dapat pahala karena dia sudah berijtihad ya dengan profesinya, dia sudah berusaha. Tadi masih judulnya dia mengaku bersalah ketika membuat hukum selain dengan hukum Allah itu tadi A tuh ya. Siapa yang nyatet? Ya, udah kan ya. Jadi kita lihat kepada model orang yang berhukum tadi. Pertama, orang yang buat hukum atau undang-undang. Ya, ini kondisinya satu, dia mengaku bersalah dalam buat hukum dengan hukum selain hukum Allah. Nah, ini ada dua. Lalu sekarang yang kedua, orang yang meyakini dirinya nggak salah ketika dia buat hukum selain dengan hukum Allah gitu. Ini juga ada dua kondisi di sini. Ini tiga, banyak malahan. Ini 4, ya. Nggak bingung kan nyatutnya kan? Kalau tadi dia merasa bersalah, ya ketika dia buat hukum dengan hukum selain Allah, ini kondisinya 2. Dia tetap bikin hukum selain Allah, selain hukum Allah, karena dia punya kepentingan, maka orang ini hukumnya kufur asgor, dosa besar. Yang kedua, dia tetap bikin hukum dengan selain hukum Allah, tapi bukan karena syahwat, bukan karena kepentingan dunia, tapi demi untuk meminimalisir kemungkaran. Nah, orang ini kita harapkan dia dapat pahala. Itu bagian yang pertama. Sekarang yang kedua, orang yang meyakini bahwa diri itu nggak bersalah ketika dia membuat hukum selain dengan hukum Allah. Kita lihat lagi nih berarti beberapa bentuk orang yang meyakini bahwa dia nggak bersalah. Ya apa yang dilakukan itu udah benar. Pertama, kondisinya ya, kita lihat kondisinya. Pertama, meyakini akan bolehnya membuat hukum sendiri selain hukum Allah. Jadi dia yakin boleh-boleh saja. Gitu ya. Meyakini akan bolehnya membuat hukum sendiri selain hukum Allah. Ya, ini kondisi pertama. Orang itu yakin bahwa dia itu boleh-boleh saja membuat hukum sendiri selain hukum Allah. Jadi seakan-akan dia merasa boleh untuk bikin hukum sendiri, seperti halnya Allah Ta'ala bikin hukum gitu loh. Gimana kondisi orang kayak gini? Dia jadi orang yang membuat hukum tandingan bagi hukum Allah. Berarti kalau udah kayak gini, gimana status orang ini, Win? Kufur asgor apa kufur akbar? Asgor. Asgor nggak sih? Asgor. Siapa lagi yang mau jawab? Siapa lagi yang mau jawab? Orang ini yakin
hukum yang dibuat itu dia nggak ngerasa bersalah ya. Dia yakin dia boleh bikin hukum sendiri selain hukum Allah. Dan dia itu bikin hukum tandingan bagi hukum Allah. Jadi dia merasa Kok seakan-akan hukum kayak yang dibuat hukum itu lebih Akbar ya? bagus. Akbar. Kayak Iya, Akbar ya? kufur akbar jadinya ya. Karena dia merasa hukum yang dibuat Iya. lebih bagus dari hukum Allah. Lebih bagus daripada ya begitu bikin tandingan lagi ya kan? Pengen tandingan. Kedua, itu kondisi pertama ya. Berarti jatuhnya kufur akbar. Yang kedua, orang ini yakin hukum yang dibuat itu sama atau sederajat dengan hukum Allah. Gimana statusnya? Ya sudah kayak Firaun ya. Sama. Jadi Akbar kayak juga. Akbar ya. Kafir juga ya. Dia Boleh yakin ulang hukum lagi, yang Om? dibuat itu bisa sederajat dengan hukumnya Allah. Ini jatuhnya kafir juga. Yang ketiga, dia meyakini bahwa hukum yang dibuat itu lebih baik daripada hukum Allah. Gimana? Akbar. Akbar ya. Ini lebih kafir lagi dari model-model sebelumnya, justru lebih kafir katanya. Ya, gila, jadi pede banget hukum yang dibuat itu lebih baik daripada hukum Allah. Yang keempat nih yang insya Allah bagus ya. Yang keempat, dia merombak dan mengganti hukum secara keseluruhan dari hukum Allah menjadi hukum selain Allah. Mantep kafirnya nih ya. Dia merombak dan mengganti hukum secara keseluruhan dari hukum Allah menjadi hukum selain Allah. Berarti benar-benar dihapus keseluruhannya, dia bikin hukum baru yang dianggap itu bisa jadi pengganti buat hukum Allah tersebut. Orang kayak gini gimana? Mbak Mil? Mbak Nova? Murtad. Apa? Akbar, Iya, bagus. Akbar ya. Jelas-jelas kafir banget ya. Kenapa? Walaupun yang namanya diganti itu sebuah hukum, itu cuma perbuatan, tapi para ulama menyebutkan bahwa tidaklah seseorang mengganti hukum Allah secara total keseluruhan kecuali dia merendahkan hukum Allah. Jelas. Kalau orang itu berani merombak total, berarti kan menganggap hukum Allah tuh nggak benar, ya kan? Atau dianggap udah nggak relevan sama zaman sekarang mungkin. Seperti halnya banyak orang-orang yang kuliah-kuliah di eh, universitas agama, padahal malah bisa bilang Quran itu udah nggak relevan sama zaman sekarang. Alhamdulillah ya, itu kesesatan berpikir ya. Nah di sini jadi orang kayak gini kata ulama tidaklah seseorang mengganti hukum Allah secara total keseluruhan kecuali dia merendahkan hukum Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu pula pasti beda-beda hukumnya dengan orang yang merubah hukum Allah dengan hukum yang lain yang cuma satu dua hukum atau sebagiannya. Orang yang cuma ngeganti sebagian hukum atau bahkan melanjutkan pemerintahan sebelumnya itu nggak bisa dihukumi kafir secara mutlak karena dia cuma melanjutin. Bunda ngomong apa tuh? Oh iya Allah, makan dulu doi. Baiklah. Itu keempat ya. Jadi kondisi orang yang meyakini bahwa dirinya tidak salah ketika dia membuat hukum selain hukum Allah. Pertama dia yakin dia boleh bikin hukum sendiri selain hukum Allah. Seakan-akan dia merasa boleh ya untuk bikin hukum sendiri. Ini kufur akbar. Kedua dia yakin hukum yang dibuat itu sama atau sederajat dengan hukum Allah. Ini kafir. Yang ketiga dia yakin bahwa hukum yang dibuat itu lebih baik daripada hukum Allah. Ini lebih jauh lagi kafirnya. Ketiga, keempat, lebih-lebih lagi. Kuadrat-kuadrat banget ini merombak dan mengganti hukum secara keseluruhan totalitas dari hukum Allah menjadi hukum selain Allah. Sekarang, kita ke nomor 2, orang yang berhukum kepada hukum selain Allah. Tadi kan yang pembuat hukumnya, sekarang kita orang yang berhukumnya. Kita nih, rakyat nih. Gimana status kita? Oh, gimana gitu ya. Orang yang berhukum kepada hukum selain Allah berkaitan dengan ini, orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, dia ada 3 model nih, ya. Orang yang berhukum kepada hukum selain Allah, kita bisa tulis ini ada 3 model orangnya, 3 model kelompok orangnya. Satu,
Orang yang setuju dan merasa boleh untuk berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi dia aja, oh boleh boleh aja, ayo udah ikutin dah gitu ya. Orang yang setuju dan merasa boleh-boleh saja untuk berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Gimana dong kalau orang kayak gini Mbak Mila statusnya? Dia ngikut aja, dia ngerasa ya udah oke-oke aja dia untuk diajak berhukum dengan selain hukum Allah. Gimana Mbak Cynthia? Hukumnya orang ini gimana? Termasuk termasuk golongan orang kafir, kan dia Yes, mengikuti iya, suatu kaum. betul. Ya, emang dia bukan pembuat hukum, tapi dia menjalankan, berarti kan setuju kan? Secara hukum dia udah kafir juga. Contoh nih, yang cuman ikut-ikutan tapi ngefek ke kehidupan selanjutnya siapa? Dia misalnya terjadi pada hukum warisan, ya kan? Udah pakai hukum negara aja. Kalau pakai hukum syariat dapetnya dikit kan gitu. Sebagian orang nggak pengen pakai hukum Allah karena merasa dengan hukum Allah maka dia tidak bisa dapat warisan dengan sejumlah yang dipengenin, ya. Oh, yang kedua, kondisi kedua, orang yang tidak setuju, ya dia sebenarnya nggak setuju, tapi darurat dia harus berhukum dengan selain hukum Allah tadi, ya. Orang yang nggak setuju tapi karena darurat dia berhukum dengan selain hukum Allah. Gimana itu statusnya? Nggak apa-apa, ya. Statusnya tidak apa-apa, itu darurat. Kenapa? Karena ya tapi pakai syarat ya. Pakai syarat dia tidak boleh mengambil yang bukan haknya. Contohnya apa? Misalnya seseorang yang tinggal di negara kafir, ya, terus ada orang berbuat zolim kepadanya, maka dia harus lapor kepada polisi supaya kezoliman itu berhenti agar hidupnya aman. Kan dia berarti ngelapor kepada penegak hukum yang nggak pakai hukum Allah kan, tapi kan jelas mengatur tentang hak-hak tetangga gitu kan, hak-hak orang yang diganggu. Nggak masalah. Walaupun di negara kafir itu hukum yang dipakai hukum togut, tapi dia tetap harus melapor untuk mengurangi kezaliman yang dia alami. Ya, misalnya ini contoh yang benar ya, dia tinggal di negara kafir, terus dia dizolimin, dia ngadu kepada negara tersebut, walaupun negara itu pakai hukum togut, tapi dia karena dia buat meminimalisir kezoliman, biar tuh orang nggak sampai zolim lagi sama orang lain, biar ditindak, itu nggak apa-apa. Tapi kalau negara tersebut misalnya pemerintah itu memberi orang ini melebihi hak yang dia harus dapatkan lebih dari haknya, dia nggak boleh ngambil kecuali yang jadi hak dia. Tuh. Ini yang sesuai dengan syariat Islam. Misalnya ya, contoh, ada seorang istri tinggal mati suaminya, ditinggal mati ya, terus hartanya diambil seluruhnya oleh ahli waris yang lain. Lalu dia melapor kepada pemerintah, kemudian pemerintah memberikan keputusan bahwa dia mendapatkan 50% dari harta waris yang ada. Berarti setengahnya ya, 50%. Apa yang harus dilakukan oleh si istri? Dia nggak boleh ngambil seluruhnya. Karena dia tahu seseorang itu hanya mendapat 1/8 dari harta waris suaminya. Dia cuma dapat 1/8. Kalau dia ngambil lebih dari 1/8, maka dia berdosa. Nah, yang kita tahu zaman sekarang orang kalau suami meninggal, kayaknya harta jatuh semua ke tangan istri ya. Padahal itu kan salah. Ya, makanya kalau kita nggak pakai hukum Islam, ngeri ya. Say. Terus kalau yang kayak gitu kan itu harusnya diambil cuma 1/8 kan? Iya. Kalau misalnya hidupnya di negara kafir misalnya. Terus habis itu kemana yang sisanya itu dikasih? Ya, sesuai urutannya. Dia, anak-anak, terus misalnya balik saudara lagi. ayah atau ibu yang meninggal, atau ayah atau ibu suaminya masih ada apa enggak, ya. Lalu saudara kandung si suami. Ada nanti beberapa bagian yang misalnya gini, kalau udah dibagi ke dia 1/8 terus anak-anaknya. Tapi kalau anak-anaknya ada perempuan sama laki-laki udah selesai, yang lain nggak kebagian, gitu ya. Tapi kalau anaknya nggak ada, ntar kebagian ke bapak ibu atau saudara kandungnya juga. Jadi ada beberapa pihak yang kalau dia ada menghapuskan hak yang lainnya. Contoh kalau ada anak kuat banget. Ini nggak ada anak misalnya, dia kalau dia nggak ada anak 1/8, kalau dia ada anak 1/6 kalau nggak salah. Karena kalau ilmu waris kurang paham ya, tapi yang jelas seperti itu. Iya. Jadi kayak tadi pertanyaan Mbak Heni, walaupun dia di negara kafir, entar atau dikasih dia sampai 50%, dia jangan terima semuanya, dia harus kasih. Misalnya dia punya anak, dia kasih ke anaknya.
Gitu Berarti Mbak Hen. kalau peraturan dari negara itu misalnya ya, terus ini 50% untuk saya misalnya gitu. Ya saya terima, tapi sama saya terus dikasih-kasihin lagi gitu sesuai dengan peraturan Islam gitu ya. Iya, Jatuhnya. bisa. Oke. Begitu. Karena kalau kita nggak terima, takutnya malah nggak dikasih ke secara Iya. urutannya sesuai syariat Islam kan. Oke. Jadi terima aja tapi langsung dibagikan begitu Ya, ya. Untuk urutan. kita ambil jalannya begitu aja. Oke? Om, Ya. walaupun itu harta didapat berdua, suami Oh, istri. kalau yang jadi warisan suami itu harta suami, Mbak, bukan yang harta dicari berdua. Itu nanti Oh, dipisahkan. oh, dipisahkan dulu gitu. Dipisahin, misalnya gini, Hmm. yang benar-benar suami beli sendiri, yang benar-benar dari suami ke istri itu apa? Kalau misalnya rumah beli berdua, itu nggak dihitung harta warisan. Dihitungnya gini, misalnya rumah senilai 1 M misalnya ya, itu Hmm. duitnya setengah-setengah, setengahnya istri, setengahnya suami. Nah, maka nanti ngitungnya cuma 500 jutanya aja sebagai harta warisannya suami gitu loh. Ya, Oh, Say. yang dibagikan yang 50% itu aja. Iya, itu yang dibagiin. Itu yang jadi harta warisan beliau. Jadi misalnya ada beberapa harta yang jadi harta berdua, ya Iya. potong-potong aja, potong. Kan istri tahu nih, itu makanya butuh kejujuran ya. Istri tahu duitnya berapa di situ. Duitnya ada berapa di rumah, duitnya ada berapa di mobil, pisahin dulu. Nanti yang tersisa itu tuh yang menjadi harta warisan suami gitu. Nanti suami juga gitu, kalau misalnya istri yang meninggal ya dipisahin dulu. Itu Mbak, ya. Tapi kalau harta warisan jangan nanya lebih dalam ya, nanti kita panggil pakarnya, nanti takutnya tersesat kalau saya yang menjelaskan. Ada tuh sebenarnya suka ada apa daurah sehari doang tuh tentang ilmu waris lah. Kalau ada pas momennya saya share deh sama Ustadz Nizam tuh, Masya Allah, walaupun cuma berapa jam tapi dia menjelaskannya panjang apa sangat jelas ya dengan bahasa yang ringan, tapi kita langsung paham hari itu juga gitu Insya Allah jelas ya Mbak Aku Nova. ikut kelas Faroid. Aku ikut kelas Faroid yang 3 bulan aja tuh kayaknya masih salah, takut salah. Nah iya itu 3 bulan Win, tapi ini waktu itu di Depok Iya, cuma tiga 1 bulan. hari sampai asar. Itu sebetulnya langsung karena langsung hitung-hitungan. Insya Allah jelas deh. Oh iya sih, iya sih. Kalau Karena itu dia paling menjelaskannya ini dari kita mulai dari dalil dulu, dari ini dulu ya, semuanya dari mantep lah pokoknya. Tapi itu tadi online banget lah, langsung begitu hitung-hitungan. iya jadi berat kan. Nah padahal sama Ustadz Nizam tadi itu bisa disampaikan itu kita mulai dari jam 8 sampai asar itu, waduh, langsung udah benar-benar emang sampai ditantang bikin kasus sendiri. Kalau kasusnya begini, suami meninggal, istri meninggalkan anak, 1 perempuan 2 laki-laki, berapakah harta warisan kayak gitu-gitu deh, langsung langsung hitung-hitungan saat itu juga. Insya Allah nanti kalau ada momennya saya share ke teman-teman, mungkin teman-teman yang memang perlu untuk tahu tentang hukum waris ini harus benar-benar ikutan dipelajari ya. Insya Allah jelas ya Mbak Nova ya. Oh, nanti Oke. diperdalam lagi. Kasih Iya, info. diperdalam lagi. Saya Faroid 1 buku khatam juga saya nggak ngerti-ngerti, emang aduh otak saya nggak di sono ya. Oke. Kemudian sekarang eh statusnya ini yang nomor 2 ya, tadi kan dia pertama itu dia tidak setuju tapi karena darurat dia berhukum dengan selain hukum Allah, kayak tadi dia tinggal di negara kafir. Sekarang gimana statusnya kalau orang ini setuju untuk berhukum dengan selain hukum Allah tapi dia mengakui kesalahannya gitu ya. Dalam konteks dia mengakui kesalahannya ya. Orangnya setuju untuk berhukum dengan selain hukum Allah tapi di sisi lain dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Gimana status orang ini? Dia tetap telah melakukan dosa besar, ya. Walaupun dia ngakuin kesalahannya ya, yang jelas tadi dia udah setuju kan berhukum dengan selain hukum Allah. Terus di kemudian hari baru dia bilang, sebenarnya aku tahu aku salah, ya tetap aja udah dosa besar berarti udah kufur asgor gitu. Jadi akhirnya sekarang di sini dari sini kita tahu, insya Allah ya subhanallah, kita tahu dan kita pahami bahwa nggak ada yang bisa membuat hukum secara sempurna kecuali Allah Ta'ala. Benar nggak? Coba kita lihat nih di kalangan manusia ini, di dalam diri mereka nggak pernah ada rasa puas pasti. Kadang mereka menggunakan suatu hukum, kadang mereka pakai hukum yang lain pada perkara yang sama. Bahkan ketika berdatangan hakim-hakim yang baru, maka hukum tersebut pun bisa berubah. Sampai-sampai perubahan tersebut menjadi bahan tertawaan orang lain. Karena itu sebagian para ulama mengatakan bahwa hukum-hukum yang dibuat oleh manusia itu disebut seperti sampah pemikiran yang dipakai kemudian rusak lalu diganti lagi dengan yang baru. Gitu ya. Kalau hukum-hukum dunia itu begitulah, semau-mau yang berwenang dah. Benar nggak Win?
Lagi makan. Oh, bener banget, bener banget. Siapa yang pegang kewenangan ya udah dia yang pegang lah semua Nah, keputusan. bahasanya siapa yang Sama kuat, hukum. siapa yang punya duit banyak dah, gitu ya. Nauzubillah ya. Hukum riba berlaku. Aduh. Padahal ya kondisi hukum yang dibangun selain di atas hukum Allah itu kan nggak ada yang menguntungkan ya. Sejatinya nggak ada yang tahu kemaslahatan manusia kecuali Allah Ta'ala yang tahu kemaslahatan buat kita. Dan karena manusia sendiri nggak bisa mengetahui maslahat buat dirinya secara keseluruhan, maka harusnya sebenarnya tunduk sama hukum Allah seperti itu. Ya itu tadi ya. Maka di sini perlu kita perhatikan kapan hukum asal kufur asgor tersebut bisa berubah jadi kufur akbar. Kalaupun itu terjadi maka kita nggak bisa mengkafirkan langsung secara ta'yin. Maksudnya, oh lo kafir lo nggak bisa juga. Tapi kita harus menegakkan hujah dulu. Ya ada ikumatul hujah, ada izalatul syubhat. Apa ikumatul hujah? Kita udah menegakkan hujah secara jelas, eh, kita kita konfirm gitu kan. Lalu kita lakukanlah juga izalatul syubhat. Apa izalatul syubhat? Kita hilangkan segala syubhat-syubhatnya, udah jelas terang benderang baru oh dia kafir. Ya nggak boleh sembarangan. Contoh sederhananya seperti Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun waktu itu berhukum dengan selain hukum Allah. Dia bilang Quran adalah makhluk. Dan dia nyuruh orang-orang mengucapkan demikian. Perbuatannya ini perbuatan kekufuran. Tapi Imam Ahmad rahimahullah waktu itu yang disiksa karena nggak mau ikutin perintah Khalifah Al-Ma'mun, Imam Ahmad nggak mengkafirkan dia. Karena apa? Imam Ahmad tahu bahwa pada diri Khalifah ada syubhat hingga nggak bisa dikafirkan secara langsung. Maka dari itu, meskipun hukum dari kufur asgor bisa berubah jadi kufur akbar, kalau seseorang terjerumus dalam hal ini, maka tidak bisa kita kafirkan langsung mutlak saat itu juga secara individunya, personalnya nggak bisa. Ya, kita harus tegakkan hujah dulu, kita harus hilangkan dulu syubhatnya, setelah jelas baru kita bisa menghukumi orang tersebut. Kalau kita mikir kayak gini berarti banyak banget ya pemimpin-pemimpin yang nggak ngerti tentang masalah agama ya, benar-benar sama sekali nggak ngerti masalah agama Islam. Ya, nggak ada yang namanya tegakkan hujah, nggak ada yang namanya menghilangkan syubhat. Sekali lagi, ya itu pun kalau mereka terjerumus dalam hal ini ya, nggak bisa kita harapkan. Sekarang kita ke dalil surat Al-Baqarah ayat 11. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka pasti menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ini ngelesnya mereka ya. Lalu Al-A'raf 56, kemudian Al-Maidah ayat 50. Nah ini, bentar, Abdullah bin Amr gitu ya. Tidaklah beriman, oke, sampai ke hadisnya. Tidaklah beriman seseorang, tidaklah beriman dengan sempurna seseorang dari kalian sehingga keinginan dirinya menuruti apa yang telah aku bawa dari Allah Ta'ala. Ini kata An-Nawawi ya. Kemudian kata Imam Asy-Sya'bi gini, pernah terjadi pertengkaran antara orang munafik dan seorang Yahudi. Ini di bukunya teman-teman ya, 136. Berkatalah orang Yahudi itu, yuk kita berhakim kepada Muhammad. Karena dia tahu bahwa beliau nggak pernah mengambil riswah, Muhammad nggak mungkin ngambil sogokan. Jadi dia merasa nih ke Muhammad aja nih yang adil. Bayangin orang Yahudi loh ya, gara-gara saking pengen nyari keadilan, yang mereka tahu cuma bisa didapetin di Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau orang munafik berkata, mari kita berhakim kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi biasa menerima riswah itu sogokan. Maka bersepakatlah keduanya untuk datang ke berhakim kepada seorang dukun di Juhaina. Malahan jadi ke dukun ya. Akhirnya turunlah ayat alam taro ilal lazina yaz'umun. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mengaku? Jadi dikatakan pula bahwa ayat di atas diturunkan berkenaan dengan dua orang yang bertengkar. Salah seorang mengatakan, mari kita sama-sama mengadukan kepada Nabi SAW. Sedangkan yang lain mengatakan, kita kepada Ka'ab al-Ashraf aja. Kemudian keduanya mengadukan perkara mereka kepada Umar. Salah seorang di antara keduanya menjelaskan kepadanya tentang kasus yang terjadi. Lalu Umar bertanya kepada orang yang tidak rela dengan keputusan Rasulullah SAW, benarkah demikian? Dia menjawab, iya. Akhirnya dihukumlah orang itu oleh Umar dengan dipancung menggunakan pedang. Ngeri ya. Jadi orang itu karena nggak nerima hukum Allah dipancung pakai pedang. Jadi di sini kita udah
jelas banget ya tentang kondisi-kondisi gimana caranya orang pakai hukum selain hukum Allah. Kalau dia ridho, dia dosa. Orang boleh saja berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum selain Allah itu kalau emang dia tidak berdaya, emang di negerinya dan dia rakyat biasa terikat dengan hukum, terpaksa harus menjalani seperti itu, ya sudah, itu enggak dihukumi berdosa, ya, karena dia terpaksa. Ya itu tadi ya, kadang-kadang kita punya dosa-dosa makanya enggak kita sadarin mungkin ya. Nah, di sini kayak misalnya contoh tentang orang yang enggak sholat ya, yang perlu kita perhatikan di sini. Kan kalau pendapat dari yang mutamat dari dalam mazhab Hambali tadi ya, masalah seseorang kafir kalau ninggalin sholat walaupun cuma karena malas, itu kalau imam imam mazhab Hambali loh, malah lebih keras lagi. Seseorang itu bisa jadi kafir ketika dia meninggalkan sholat walaupun hanya karena malas. Nah ini kalau kita perhatikan tidak serta merta siapa saja yang dilihat orang secara langsung orang itu nggak sholat terus bisa kita kafirkan, nggak bisa. Dan nggak boleh buat seseorang untuk mudah-mudah mengkafirkan orang muslim. Karena mazhab yang menyatakan mereka kafir adalah mazhab Hambali, memberi beberapa syarat. Dan syarat-syarat itu adalah begitu juga orang yang meninggalkannya karena malas menjadi kafir. Kalau udah dipanggil, udah diperingatkan oleh pemerintah, udah disidang, ya, udah di segala macamin masih tetap enggan, barulah dia jadi orang kafir. Oke. Itu baru dihukum jadi kafir karena udah diingetin, udah diajakin, sampai dihukum juga masih juga nggak mau sholat, barulah dia jatuh kafir. Itu jadi jangan ditelan mentah-mentah juga karena pendapat mazhab Hambali itu sekeras itu kalau sudah melalui berbagai tahapan. Oke. Oke, Win. Berapa menit lagi juga udah sih ini. Ntar kita ke tanya jawab aja. Oke. Kita ke kandungan bab ini. Nomor 1. Coba tafsir ayat dalam surat An-Nisa. Winda lah duluan. Winda dah. Habis mau izin. Ya. Terus nomor 2 siapa? Mau dicatat? Biar diingetin enggak? Nomor 1 Winda, nomor 2 Mbak Rahma, nomor 3 Mbak Nova, nomor 4 Mbak Mila, nomor 5 Mbak Prita, nomor 6 Mbak Ana Soraya, nomor 7 V, nomor 8 Atika. Oh, enggak. Oke. Oke, nomor 1. Tafsir ayat dalam surat An-Nisa 116 dan ayat ini dapat membantu untuk memahami pengertian togut. Apakah pengertian togut ini, Winda? Iya, ayat ini menunjukkan kewajiban berhakim pada kitabullah dan sunnah Rasulullah dan menerima hukum keduanya dengan ridho dan tunduk. Barang siapa yang berhakim kepada selainnya berarti berhakim kepada togut, apapun sebutannya, dan menunjukkan kewajiban mengingkari togut serta menjauhkan diri dan waspada terhadap tipu daya syaitan. Menunjukkan pula bahwa barang siapa diajak berhakim dengan hukum Allah dan Rasulnya haruslah menerima. Apabila menolak maka dia adalah seorang munafik dan apapun dalih yang dikemukakan seperti menghendaki penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna bukanlah merupakan alasan baginya untuk menerima selain hukum Allah dan Rasulnya. Jadi apa? Togut itu apa, Bu? Jadinya togut jadinya ya. Pokoknya segala sesuatu yang melampaui batas. Atau mengingkari ya, istilahnya gitu ya. Jadi kita harus ingkarin itu. Pokoknya kalau dia sampai melampaui batas, ditaatin, diikutin, diibadahi, selain Allah ya pohon, ya manusia, ya kuburan, sampai melampaui batas seharusnya, berarti udah jadi togut. Jangan lupa, togut itu melampaui batas pokoknya. Coba nggak pakai buku. Togut itu apa, Mbak Cynthia? Tanpa lihat buku. Oh, aku izin ya, maaf ya, sudah aku jadikan host dirimu. Bisa sambil mantengin nggak? Aku coba ya.
Oke, Soalnya malah. mau bayar-bayar segala macam. Iya, iya, iya. Bentar. Mbak Cynthia, togut apa Mbak Cynthia? Pakai bahasa sendiri aja. Apa saja yang melampaui batas yang tidak sesuai dengan sebenarnya, ada juga kalimat lainnya yang disembah pokoknya selain dari aturan Allah Ta'ala. Sip, cakep. Ya, diibadahi, diikuti, dan ditaati. Terus Mbak Lutfia Sari, coba togut itu apa Mbak? Togut itu apa? Segala sesuatu yang ditaati diikuti secara melampaui batas. Yes, cakep. Jadi nanti kalau ngomong togut lagi harus paham ya. Nggak, kadang-kadang nih soalnya kalau nggak saya ulang-ulang sekarang, ntar sampai habis babnya masih nanya lagi togut apa ya gitu. Ibu Mima, togut apa Bu? Hal-hal yang melampaui batas di luar hukum Allah. Iya, diibadahi, diikutin, dan ditaatin ya. Jadi mentaati, kalau diibadahi, mengibadahi pohon, mengibadahi kuburan, orang soleh, kayak gitu. Kalau diikuti, mengikuti dukun, tukang sihir, dan lain-lain. Ditaati pemerintah atau ulama yang melenceng dari track yang Allah ridhoin. Oke? Baik, yang kedua siapa? Aku, tafsir ayat dalam surat Al-Baqarah. Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengajak berhukum kepada selain hukum yang diturunkan Allah, maka dia telah berbuat kerusakan yang sangat berat di muka bumi. Dan dalih mengadakan perbaikan bukan alasan sama sekali untuk meninggalkan hukumnya. Menunjukkan pula bahwa orang yang sakit hatinya akan memutarbalikkan nilai-nilai di mana yang hak dijadikan batil dan yang batil dijadikan hak. Benar banget ini ya. Kalau sakit hati udah pokoknya segala cara ditempuh. Bodo amat yang mau terbalikin hak jadi batil, batil jadi hak. Iya nggak? Zaman sekarang banget kan? Iya. Yang ketiga. Siapa yang ketiga tadi? Tafsir ayat dalam surah Al-A'raf. Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengajak berhukum kepada selain hukum Allah, maka ia telah berbuat kerusakan yang sangat berat di muka bumi. Dan menunjukkan bahwa perbaikan di muka bumi adalah dengan menerapkan hukum yang diturunkan Allah. Pokoknya nggak, no excuse ya. Pakai hukum Allah udah, nggak usah diutak-utik gitu kan. Nauzubillah ya. Sip, sangat jelas dipahami. Poin keempat. Tafsir ayat dalam surah Al-Maidah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang menghendaki selain hukum Allah, berarti ia menghendaki hukum jahiliyah. Apakah hukum jahiliyah itu? Hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Cakep. Jazakallah khair. Nomor 5. Mau tanya dikit dong. Boleh. Kalau kayak sekarang tuh kan, kalau ngelihat fenomena ya, walaupun saya nggak ikut, orang yang taat banget sama pemimpin partai misalnya, itu apakah dia udah menjadikan si pemimpin partainya itu jadi togut? Karena walaupun apapun keputusannya saya ikut ketua partai misalnya gitu lah Om. Ya, sekarang kita lihat keputusan dia apa? Apakah sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan syariat? Apa enggak? Sama ini Om, apa sih orang yang menuhankan hukum Pancasila? Mereka marah ya kalau jelas togut itu. Mereka marah banget kalau kita pakai hukum Islam karena nggak semuanya orang Islam, walaupun mereka lupa sama sila ke-1 gitu. Tapi apa-apa pokoknya kita tuh bersumber Pancasila. Apa-apa dikit-dikit Pancasila itu berarti mereka sudah menuhankan ya, udah mengadakan saingan gitu ya. Jawabannya ada di poin nomor 3 yang barusan dibaca sama Mbak Nova. Ya, walaupun ya tujuan dia katanya buat apa namanya dengan perbaikan, tetap aja dosa. Dia kan berarti udah nganggap Pancasila lebih bagus lebih baik, iya. Hukum Allah kan. Gitu. Nah, ya. Oke, Mbak Mila, jazakillah khair. Sekarang yang kelima. Siapa yang kelima tadi? Saya Oke. Bismillah. Sebab
Turunnya ayat yang pertama sebagaimana dijelaskan Asy-Syabi. Itu merujuk ke dalil kita di halaman pertama Mbak 135. Ya. Di bawahnya judul berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya, firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Itu yang dimaksud di poin nomor 5 ini. Oke Mbak Prita, jazakillah khair. 6. Ya Om. Oke. Nomor 6. Pengertian iman yang benar dan iman yang palsu. Iman yang benar yaitu berhakim kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, serta menerima hukumnya dengan tunduk dan ridho. Dan iman yang palsu yaitu mengaku beriman tetapi tidak mau berhakim kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, bahkan berhakim kepada tauhid. Iya. Iman palsu tuh ya. Dia ngakunya beriman, tapi dia lebih milih hukum yang lain kayak tadi yang pertanyaan Mbak Mila. Dia muslim tapi dia pokoknya dia marah kalau ada yang pakai hukum Islam, dia maunya pakai Pancasila. Itu ngeri tuh. Ngerti kan Mbak Mila? Ini saling terkait banget nih pertanyaan Mbak Mila. Jawabannya ada di poin nomor 3, juga jawabannya ada di poin nomor 6. Pokoknya bukan saya mengatakan, lihat aja sendiri deh ya, jawabannya ada di situ. Nomor 7. 7 siapa tadi ya? 7 siapa? Tadi ada Mbak V udah izin duluan. Oh iya, Mbak Putri, kalau ada Mbak Putri monggo. Ya. Kisah Umar dengan orang munafik, bahwa Umar memenggal leher orang munafik tersebut karena tidak rela dengan keputusan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuh, gara-gara nggak nerima keputusan itu dipenggal, Mbak. Gimana yang benar-benar menjalani keputusan yang tidak sesuai dengan keputusan Rasulullah? Zaman sekarang kan banyak banget ya, nauzubillah min dzalik. Nah, itu tadi, itu tegasnya Umar yang nggak ada maaf deh. Karena orang munafik kayak gini kalau dibiarin menjadi kuman ya, nanti akan mempengaruhi yang lain, nauzubillah. Ke-8. Nomor 8, seseorang tidak akan beriman dengan sempurna dan benar sebelum keinginan dirinya mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Berat nggak, Mbak? Ya berat banget karena tuntunannya Rasulullah. Coba kalau kita, iya kan? Coba kalau kita bikin semua sunnah Nabi misalnya contoh ya. Nabi memerintahkannya apa? Kata Nabi SAW. Pokoknya ini contoh ya, contoh yang memang saya keinget di kepala nih. Suami kita itu kan surga kita saat ini. Kunci kita ada di dia. Ridhonya dia adalah surganya kita. Bahkan di hadis dikatakan kalau suami kita itu manggil kita, walaupun kita ada di atas pelana kuda, kita harus turun nyamperin. Zaman sekarang bisa nggak kayak gitu? Istri lagi ngantor, Mbak, yang pulang dong, aku pengen nih. Maaf ya Mbak Tika lagi, yang gadis. Itu loh, Mbak Nova misalnya lagi kerja, lagi sibuk-sibuknya nih, pulang yang. Pasti jawaban kita mungkin sebagai manusia biasa, ih kamu apa nggak bisa ntar malam aja apa, kan kayak gitu kan. Kalau kita ngikutin tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah, pulang kita saat itu seharusnya. Susah kan zaman sekarang begitu kan? Makanya sebelum kita banyak mengeluh bagaimana kekurangan suami kita, coba bersyukur dulu. Nggak ada suami yang kayak begitu, masih ngerti dengan kehidupan kerja saat ini. Gak mungkin dia ngadi-ngadi dengan memanggil kita saat kita lagi kerja, ya kan? Ya nggak Mbak Putri? Mbak Putri lagi ngelayanin customer nih. Pulang yang, aku pengen bobo. Gimana Mbak Putri? Ya, Mbak Lutfia, gimana Mbak Lutfia? Mbak Lutfia aktivitasnya apa nih sehari-hari? Jualan kue. Nah, lagi ngadon loh, lagi ngadon yang memang itu butuh apa namanya beberapa menit buat misalnya atau kita lagi oven ya misalnya loh ya. Harus ditungguin kan? Atau dipanggil. Gimana Mbak? Ya kan? Kayak kemarin ada contoh di kelas saya juga bilang gitu. Aku lagi baking tinggal 60 menit lagi. Terus suami itu bilang pengen ke dokter. Saat itu juga aku sudah siap-siap. Aku bilang, tunggu ya, boleh nggak 40 menit lagi nih? Ini tinggal 40 menit lagi, kata dia gitu. Suaminya ngambek, langsung pergi sendiri ke dokter. Nah, kira-kira dosa nggak yang jadi istri? Dosa nggak Mbak Rahma? Dosa kan? Padahal cuma bilang tunggu sebentar. Nah itu kalau kita sekarang nih, sedangkan benar-benar ya, seseorang tidak akan beriman dengan sempurna dan benar sebelum keinginan dirinya mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Susah.
Makanya itu tadi saling menerima dan saling menghargai gitu kan. Alhamdulillah di antara segala kekurangannya mungkin suami kita termasuk yang memahami, berusaha ngerti, berusaha toleransi dengan ya kondisi saat ini. Gak mungkin juga kita lagi kerja dipanggil ke rumah gitu kan, Masya Allah gitu ya. Baik, Mau ya. tanya kalau misalnya lagi ngaji gitu gimana tuh, Walaupun lagi ngaji, samperin. Yang penting bukan lagi sholat. Lagi sholat, mau sholat nih Mbak, belum takbiratul ihram, udah wudu, mau sholat, dipanggil, penuhin. Bingung kan? Kan beliau nggak ngajak maksiat, ngajak ibadah. Cuman kan namanya kita perempuan karena ngeliatnya secara kasat mata ya, contoh mau pergi ngaji loh, mau pergi ngaji. Udah rapi, udah bedakan, Barahma coba lipstikan gitu kan. Ya elah, ntar kan kudu mandi lagi, udah bener telat lagi ke pengajian, gimana Barahma? Bingung kan? Jadi gitu Mbak Putri, walaupun lagi ngaji, penuhi panggilan suami. Setuju? Iya, insya Allah. Iya. Emang Masya Allah ya, jadi umatnya Nabi, subhanallah. Susah. Tapi ya itu tadi, surga itu emang dikelilingi dengan hal yang sulit. Ya, tapi kayaknya nggak masuk akal. Kayaknya, mentang-mentang banget. Tapi emang harus begitu. Makanya bersyukurlah ketika suami kita tidak mengganggu saat kita lagi ngaji, saat kita lagi sama teman-teman kita. Itu Masya Allah ya. Kurang pengertian apa lagi tuh suami-suami kita. Suami-suami kita lagi ya. Baik, Alhamdulillah. Ini sangat-sangat jelas banget ya. Ini poin nomor 8 ini dipikirin banget sama teman-teman. Seseorang tidak akan beriman dengan sempurna dan benar sebelum keinginan dirinya mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sekarang pahami, Rasulullah SAW kira-kira berpesannya untuk semua istri itu kayak apa? Apa kata Rasulullah? Yang dipandang menyenangkan. Ya kan? Kalau dipandang menyenangkan, kalau diperintah dia taat, kalau ditinggal dia menjaga harta dan menjaga kehormatannya. Kalau dipanggil segera, itu sunahnya Rasulullah. Masya Allah kan? Kira-kira kita jauh nggak dari itu? Masih jauh ya? Jauh banget. Semoga teman-teman semua, saya juga, semoga kita bisa menjadi umat dari Nabi kita SAW. Pada akhirnya kita bisa mendekati sempurna dan mendekati benar. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Ini kayaknya udah hampir jam 9:30. Nggak ada yang mau nanya lagi? Ini udah selesai nih bahasan kita. Alhamdulillah. Kalau ada yang mau tanya, monggo. Mbak Windanya sudah. Dia masih ada. Baru bayar, terus baru mau balik lagi. Udah selesai Bu Winda? Baru saya bayar. Baru mau balik. Ada pertanyaan kah? Ibu Mima, gimana Bu poin nomor 8 Bu? Bener nggak Bu? Berat banget nggak Bu? Banget. Banget deh, banget udah nggak tenaga. Banget. Ya, Masya Allah. Semoga teman-teman semua, termasuk saya khususnya, semoga Allah berikan kita kekuatan iman ya, keteguhan iman, supaya kita bisa menjalani peranan kita sebagai seorang istri dengan sebaik-baiknya. Jadi istri yang soleha buat suami kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kalau nggak ada yang bertanya, saya serahkan kepada Mbak Winda. Monggo Mbak Winda. Mbak Tias, mana Mbak Tias? Dia udah itu ya? Sudah Mbak. Baik, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah. Mari kita tutup kajian kita malam ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Mohon maaf lahir batin teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say? Iya, dia mau matiin. Saya aneh nggak ketemu ikon keluar. Nah, ada di pojok kanan bawah. Sip. Terima Makasih kasih Mbak banyak. Heni sayang Sami-sami. Cinta Soleh.